Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba doanya dipimpin oleh Agina deh. Agina pimpin doa ya. Ya Pak, kenapa? Agina, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sama Agina, dipimpin doanya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau memulai pelajaran biologi. Berikan supaya kami bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Ramdan. Berikan kami pengertian lebih. Dan namamu yang berdoa. Amin. Terima kasih Agina. Saya absen dulu. Agina hadir. Ardila hadir. Terus Narendra. Narendra ada Narendra? Ada apa? Ada. Ardila belum dengar suaranya. Ardila ada? Udah di depan standby? Di depan handphone atau di depan laptop? Udah, Pak. Udah ada. Ardila udah ada. Betty ada? Belum standby. Damaris ada? Ada, Pak. Ada. Moreno? Udah, Pak. Hadir. Kesia? Hadir, Pak. Kesia hadir. Lena hadir? Lena belum ada kayaknya. Hadir, Pak. Oh, hadir. ada. Kirain belum ada. Oke. Kalau Magdalena ada? Hadir, Pak. Hadir. Mince ada? Ada, Pak. Hadir. Anastasia? Hadir, Pak. Berarti udah ada semua, tinggal nunggu ini siapa tadi? Betty udah standby belum di depan ini komputer atau di depan handphone? Hadir, Pak. Oh, ada Betty. Berarti yang belum terlihat itu Maybe belum ada. Nanti kita tunggu, kita mulai duluan supaya tidak terlalu lama kita standby ini. Makan kuota. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang bentar ya, ganggu dulu nih. Ada kita belajar tentang biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai ilmu, masih ada yang ingat ya kemarin biologi itu apa? Coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, Lena, apa katanya biologi itu kemarin? Ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Ilmu yang berkaitan dengan tentang hidup dan kehidupan. Boleh deh, tapi masih kurang
pas, tapi udah ada mendekati pasnya. Ada yang kurang, Lena, coba apa kira-kira? Inti dari biologi. Biologi kan berasal dari dua kata, kemarin itu sempat saya jelaskan. Dari bios dan logos. Bios itu makhluk hidup, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang berkaitan dengan makhluk hidup, baik itu di dalamnya itu tadi seperti yang Lena sebutkan, ada tentang makhluk hidup itu sendiri, ada proses kehidupannya, ada interaksi dengan makhluk hidup dan interaksi dengan lingkungannya itu untuk pertemuan yang kemarin. Sekarang kita mulai atau akan sedikit membahas tentang ini, sikap dari dan sifat seorang peneliti. Nah, sebenarnya bukan berfokus pada sikap dari sifat seorang peneliti, karena ini mah emang semua sikap dan sifat yang harus dimiliki semua orang yang ingin atau mau berkembang. Itu kita juga ya, atau kalian juga, saya juga sama, istilahnya dari mengajar biologi juga, sebenarnya saya bukan mengajar, tapi dari proses pengajar itu juga saya belajar juga dari kalian untuk perbaikan saya ke depan. Terus kalian juga sebagai seorang pelajar juga istilahnya belajar itu bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Karena apa? Karena dengan belajar kita menjadi istilahnya menjadi lebih terbuka, lebih wawasannya lebih terbuka. Terus kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Terus kita bisa menganalisis mana hal yang benar, mana hal yang salah. Makanya sebenarnya ini juga, kalau di sini kan fokusnya di judulnya itu sikap dan sifat seorang peneliti. Nah, juga sikap dan sifat seorang peneliti ini juga harus dimiliki oleh kita, baik itu saya ataupun kalian, saya sebagai guru di sini ataupun kalian sebagai pelajar di sana. Ini ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pelajar atau sebagai orang yang sedang belajar. Karena belajar itu kan sepanjang hayat, selama kalian masih hidup, kita harus terus belajar. Jangan mau atau jangan merasa capek untuk belajar. Kita harus terus. Saya juga walaupun sudah setua ini, belajar tidak hanya dari guru saya juga selalu belajar dari siswa-siswa saya, dari kalian juga saya belajar bagaimana saya supaya bisa mengembangkan diri, baik diri ke depannya itu. Sekarang saya mau panggil Moreno. Coba Moreno baca yang pertama nih. Kelihatan nggak kursornya yang ini nih? Sikap dan sifat. Kelihatan, Pak. Moreno, silakan baca nih. Apa yang pertama, Moreno? Mampu membedakan fakta dan opini. Mampu membedakan fakta dan opini. Ini kalian atau saya nih sebagai guru yang mau belajar, kalian juga sebagai siswa yang mau belajar. Jadi sifat yang pertama atau sikap yang pertama itu harus membedakan fakta dan opini. Nah sekarang kalau membedakan mah kan ini mah udah sering kita dengar ya. Jadi mencari perbedaannya dari dari suatu hal. Nah sekarang halnya itu apa? Halnya itu fakta dan opini. Jadi kalau misalkan fakta. Jadi kalau fakta itu jadi segala sesuatu yang bisa, yaitu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi valid, jadi ada datanya untuk membuktikannya. Fakta dan opini. Itu fakta. Fakta itu sesuatu yang kebenarannya itu bisa dibuktikan atau valid. Kalau opini itu hanya suatu atau jadi apa ya? Kalau opini itu lebih ke pendapat seseorang. Jadi tidak bisa, pernyataannya itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Jadi hanya sesuai dengan pendapat seseorang. Terus bagaimana bisa membedakan fakta? Umumnya ya sesuatu yang ada datanya atau datanya itu baik berupa tabel, grafik atau angka,
yang menunjukkan suatu hal, biasanya itu udah jelas-jelas bisa disebut dengan fakta. Kalau misalkan berbicara sesuai datanya, sesuai realnya di kehidupan nyata, itu disebut fakta. Kalau opini, biasanya kan kalau opini itu berdasarkan sudut pandang seseorang. Nah, kalau opini itu biasanya itu relatif. Jadi masih bisa terbantahkan. Nah, kalau fakta mah udah tidak bisa terbantahkan karena dibuktikan dengan segala sesuatu yang di kenyataannya itu emang ada seperti itu. Misalkan nih, saya misalkan punya pernyataan seperti ini, seperti ini. Saya mau tanya kalian apakah ini fakta atau opini, nanti saya panggil satu-satu ya. Yang pertama, kita berbicara soal makhluk hidup dari apa namanya? Makhluk hidup dari kelas aves atau burung-burungan. Saya punya pernyataan seperti ini. Ayam memiliki kaki satu pasang atau dua buah kaki. Nalendra, itu fakta atau opini? Fakta, Pak. Nah, Magdalena, itu fakta atau opini? Pernyataan barusan yang saya sebutkan bahwa ayam mempunyai dua kaki atau memiliki jumlah kaki sepasang. Fakta, Pak. Nah, kalau menurut Ardila, Fakta, Pak. fakta. Oke, makasih Magdalena, Ardila, Nalendra, benar. Kalau apa tadi pernyataan yang saya katakan bahwa ayam memiliki kaki sebanyak dua buah atau satu pasang, itu fakta. Karena emang di real, di kenyataannya kalau ayam itu kakinya ada dua, benar kan? Ada dua. Nah, kalau misalkan saya mau nanya ke siapa? Agina. Kalau misalkan saya menyatakan bahwa ternyata kaki ayam itu 3, itu disebut kaki ayam itu 4, itu disebut fakta atau opini atau apa? Ya, Agina ada nggak Agina? Bentar, Pak, jaringannya. Ya, kenapa, Pak? Kalau misalkan tadi kan kata Nalendra, kata Magdalena, kata Adila, pernyataan saya yang mengatakan bahwa ayam itu kakinya 2, itu fakta. Kalau misalkan saya mengatakan ayam jangan ayam kakinya 3, ayam makan daging, itu fakta atau opini atau apa? Opini, Pak. Opini. Bisa disebut opini atau kebohongan pernyataan saya tadi. Belum tentu semua ayam makan daging, Pak. Belum tentu benar. Jadi belum tentu semua ayam makan daging. Jadi pernyataan tadi itu saya mau mencontohkan kebalikan dari fakta. Biasanya kalau kebalikan dari fakta itu adalah kebohongan. Berarti tadi saya ketika ayam makan daging itu berarti disebut kebohongan karena pada dasarnya, pada faktanya ayam itu makan biji-bijian. Kayak gitu ya. Itu berdasarkan fakta dan data penelitiannya seperti itu. Makasih Agina ya. Terima kasih. Terus jangan dulu Agina, sekali lagi. Kalau misalkan gini, guru mata pelajaran kimia di SMA Kristen Dago mukanya jelek, itu fakta atau opini? Oh iya, Pak. Apa fakta atau opini? Guru pelajaran kimia inisial Bapak Subagja mempunyai wajah Opini. yang jelek. Opini, Pak. Karena itu berdasarkan sudut pandang seseorang. Karena belum Ya, tentu kan opini. kalau saya mengatakan Pak Bagja jelek, belum tentu kan orang lain juga menyatakan jeleknya. Itu opini. Nah, makasih Agina. Sekarang ke Moreno.
Moreno, saya punya pernyataan seperti ini. Apa itu? Tadi ayam sudah. Masih di ayam deh. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Fakta atau opini, Moreno? Fakta, fakta. Fakta, benar. Makasih Moreno. Berarti Moreno sama Agina sudah bisa membedakan fakta. Tadi juga Magdalena, Aldira, sama Nalendra. Makasih Moreno. Saya coba ke yang lainnya nih, biar supaya kalian tahu yang mana fakta, yang mana opini. Sekarang ke Betty. Apa ya? Buah mangga yang hasil panen dari pohon mangga yang ada di SMA Kristen Dago rasanya manis. Itu fakta atau opini? Fakta, Pak. Atau opini? Saya belum coba soalnya. Oh, belum coba. Belum coba. Oke, itu Betty. Makasih ya Betty ya. Coba saya tanya dulu. Kata Betty tadi bahwa buah mangga yang ada di Semak Dago itu rasanya manis. Sekarang ke Mince. Mince ada? Ada, Pak. Oh, ada. Tadi masih pernyataan yang tadi. Buah mangga di Semak Dago rasanya manis. Fakta, Pak. Fakta. Mang udah pernah nyobain gitu? Belum. Nah, oke, nggak apa-apa. Makasih. Makasih Mitce sama Betty. Sekarang ke Kezia. Pak, Ya, Moreno. Pak. Ya. Izin Pak, mau ke toilet dulu Pak. Oh ya, silakan. Silakan Moreno. Kezia. Hadir Kezia? Ya Pak, ada Pak. Masih pernyataan yang tadi Kezia. Saya mau tanya. Tadi kata Betty sama Mince bahwa pernyataan saya apa tadi itu? Buah mangga yang ada di SMA Kristen Dago rasanya manis. Fakta atau opini? Opini. Ini. Oke, makasih Kezia. Satu lagi lah untuk perbandingan. Tadi kata Betty, fakta kata Mince, fakta kata Kezia opini. Sekarang ke Lena. Satu lagi. Lena. Ya, Pak. Ada. Mau tanya pertanyaan yang sama saya. Kalau misalkan buah mangga yang ada di SMA Kristen Dago itu rasanya manis. Fakta atau opini? Nggak tahu, Pak. Soalnya belum pernah nyobain. Belum pernah nyobain. Oke, jadi jawabannya nggak pilih aja salah satu, mau fakta mau opini, Lena? Menurut saya sih opini ya, Pak. Opini, nah, 2 lawan 2 ya. Menurut Lena sama Kesia bahwa pernyataan rasa buah mangga di Semak Dago itu manis itu fakta. Opini menurut Kesia sama Lena, menurut Betty sama Minci itu fakta. Jadi gini, nah, supaya ini, kalau misalkan rasa ketika lidah Betty, lidah Mince, lidah Kesia, lidah Lena itu untuk masalah rasa pasti akan beda-beda. Bisa jadi yang saya katakan manis itu ternyata di lidah Betty sama Mince mah ternyata asam. Di lidah Kesia sama Lena, ini mah ada asamnya, ada manisnya Pak ya. Kan bisa gitu. Kalau masalah rasa berarti relatif. Kalau relatif berarti berdasarkan sudut pandang orang itu beda-beda. Nah, kalau yang pernyataan yang berdasarkan sudut pandang orang itu berbeda-beda, maka itu masuknya ke mana coba? Opini. Jadi Kesia sama Lena yang beropini ya. Betty kayak gitu ya. Betty Mince. Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan rasa, kayak tadi kan terus berdasarkan apa lagi ya? Pokoknya yang berdasarkan sistem indera kayak mata, lidah. Kayak misalkan tadi kan pernyataan saya yang ditanya ke Agina bahwa Pak Bagja itu jelek, itu kan opini.
berdasarkan indera yang saya lihat, oh Pak Bagja itu jelek lah pokoknya mah, karena saya sentimen Pak Bagja kan, Pak Bagja itu jelek aja pokoknya mah. Nah itu kan berdasarkan rasa, berarti kalau misalkan berdasarkan rasa itu, berdasarkan penglihatan itu berarti opini. Nah tadi yang mangga juga berdasarkan rasa, kan berdasarkan indera kita, bahwa mangga di Semak Rago itu manis. Nah kalau misalkan berdasarkan rasa kayak gitu, berarti relatif, karena rasa manis seorang itu beda-beda, rasa pahit seorang itu beda-beda, jadi maka itu disebut opini. Kalau fakta itu berbicara tadi, ternyata kayak jumlah kaki ayam itu 2, terus bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Karena saya belum pernah melihat di dunia ini ayam itu berkembang biak dengan cara beranak. Jadi makanya bahwa mau nggak mau semua fakta yang mengatakan, semua data mengatakan bahwa ayam itu berkembang biak dengan bertelur, dan seluruhnya mengakui. Tapi kalau misalkan saya mengatakan buah mangga di sini di SMA Kristen Dago manis, belum tentu semua orang mengakui bahwa itu, karena berdasarkan sudut pandang seseorang. Jadi itu disebut opini. Bisa saja misalkan ketika Betty ternyata nyobain nih, datang ke sini nyobain mangga, bohong Pramdan mah, ini mah asam atau bukan manis, katanya kayak gitu kan. Itu opini. Nah, sekarang Ya, Pak. oke, makasih ya Betty, Mince, Kesia, sama Lena. Sama Pak. Ya, Pagi Pak Ramon. pagi Pak Yuda. Izin screenshot ya Ya, buat akun stop biologi. sharing dulu, stop sharing dulu. Oke, Ya, tolong dibuka ya, guys. oke. Oke, thank you Nalendra, thank you Ardila, thank you Betty. Betty ganti ruangan ini? Iya Pak, soalnya banyak teman-teman jadi ribut. Wah, iya, diusir aja teman-temannya biar bisa belajar. Moreno, Agina. Tadi Moreno bilangnya izin dulu Pak ke kamar mandi bilang. Oh, izin ke kamar mandi Ya. ya. Magdalena, please open. Samuel. Tinggal Magdalena. Magdalena mana ini Magdalena? Magdalena. Mana Magdalena Anastasia? Kemanakah dia? Mince, cari Magdalena. Oh, itu ada. Ah. Udah ada Mince. Oke, ya. Makasih. Oke ya, Bapak ini ya. Tolong disembunyikan giginya yang kuning. 1, 2, lihat ke sini ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Pak Ramdan. Yuk, sama-sama. Makasih juga Pak Yuda. Bentar ya. Gara-gara Pak Yuda jadi keluar ini. Mana tadi ya? Share screen. Nah, ini udah muncul lagi ya gambarnya, sikap dan sifat seorang peneliti. Yang pertama mampu membedakan fakta dan opini. Sekarang saya mau tahu lagi. Pak, saya izin ke kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan Samuel. Betty udah, Mincu udah, Kesia udah, Lena udah. Medi ada Medi? Ada, Pak. Oh, Medi. Sekarang Medi. Saya pernyataan yang baru lagi. Apa ya? Kodok bisa hidup di 2 alam. Itu fakta atau opini? Maksudnya hidup di alam teh, dia bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Itu fakta. Fakta. Makasih Medi. Siapa lagi ya tadi yang belum? Anastasia udah saya panggil belum? Anastasia ada? Belum.
Oh iya belum. Saya mau tanya Anastasia tadi sama pernyataannya di bahwa kodok hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di air dan hidup di darat. Itu fakta atau opini? Fakta, Pak. Fakta. Makasih. Makasih Anastasia. Damaris sekarang. Damaris udah belum tadi sama saya dipanggil? Belum, Pak. Belum. Damaris. Saya mau tanya sama pertanyaannya tadi bahwa kata bisa hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Betul atau salah? Betul atau salah, fakta atau opini? Fakta, Pak. Fakta, benar. Makasih ya Anastasia, Damaris, sama Medi, bahwa kata bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Itu fakta. Siapa yang belum terpanggil? Samuel udah balik lagi belum, Samuel? Samuel belum. Yang belum saya panggil siapa ya? Betty udah, Mince udah. Belum 2 kali, Pak. Belum 2 kali, Kesia udah. Lena udah, Natasha udah, Samuel dan Samuel di kamar mandi. Tapi percayalah Samuel bisa membedakan. Nah itu, jadi saya udah kasih contoh. Mungkin nanti kalau misalkan pas ulangan harian atau penilaian harian, mungkin soal seperti pembedaan fakta dan opini mungkin akan saya munculkan. Insya Allah kalau misalkan ini. Nah jadi yang namanya sikap ilmiah seorang ilmuwan dalam biologi yang pertama itu mampu membedakan fakta dan opini. Jadi fakta itu suatu kenyataan yang disertai bukti-bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kayak tadi kan kaki ayam jumlahnya 2, habitat katak itu bisa di darat bisa di laut. Terus cara berkembang biak ayam itu dengan cara bertelur, itu fakta. Kalau berdasarkan rasa biasanya atau berdasarkan sudut pandang seseorang itu biasanya opini. Kayak Bagja jelek, terus rasa mangga asam itu opini. Terus Pak Ramdan gantengnya kayak Jimin BTS itu opini yang kayak gitu kan ya. Pak Ramdan gantengnya kayak aktor Hollywood itu baru opini karena itu berdasarkan sudut pandang seseorang biasanya beda-beda. Itu terus sedangkan ya tadi kan opini itu berarti pendapat pribadi atau pendapat seseorang yang kebenarannya itu sulit dibuktikan karena tidak didukung oleh data atau studi kepustakaan itu. Jadi kalian saya percayalah udah bisalah membedakan antara fakta dan opini itu sikap yang pertama. Coba sikap dan sifat seorang ilmuwan dalam ilmu biologi atau kita sebagai sebenarnya kita juga sebagai ilmuwan, saya guru kalian juga sebagai pelajar atau sebagai guru. Itu yang kedua itu apa coba baca yang ini Agina Objektif terhadap fakta. objektif terhadap fakta. Nah, nanti apalagi pelajaran biologi ini, tapi tidak menutup kemungkinan pelajaran lain juga melakukan pengamatan atau penelitian. Maksudnya objektif terhadap fakta, ya kalau misalkan kita menilai bahwa itu bagus ya jelek. Kayak misalkan saya kasih contoh ya, kita nanti pas pembelajaran membuat pengamatan sama pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan cabai. Kalau misalkan berdasarkan teori tumbuhan cabai itu ketika disimpan di tempat gelap itu tidak tumbuh atau tumbuhnya tidak baik, tumbuhnya tidak baik berdasarkan teori ya. Tapi ternyata malah misalkan yang Nalendra mah ketika menanam biji cabai di tempat yang gelap atau tempat yang tidak mendapatkan cahaya, ternyata tumbuhnya lebih baik, sangat berlainan nih dengan teori yang pernah didapatkan dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya. Ya harus objektif, harus mengatakan bahwa baik nih kalau menurut hasil penelitian saya ini baik nih tumbuhnya cabai ketika berada di tempat gelap. Jadi harus katakan sesuai dengan
objek yang diamatinya harus benar-benar. Jadi objektifnya ya beneran gitu, menilai itu beneran sesuai dengan yang dilihat. Jadi atau enggak, kalau misalkan saya nyuruh nilai antar sesama teman, misalkan saya suruh nilai Nalendra suruh menilai hasil pekerjaannya atau hasil pengamatannya siapa ya, Moreno misalkan. Ya bukan harus sesuai dengan real. Kalau misalkan jelek ya bilang jelek, kalau ya bagus ya bilang bagus. Jangan gara-gara Nalendra temannya Moreno, jadi walaupun pekerjaannya Moreno atau hasil pengerjaan pengamatannya Moreno jelek, Nalendra tetap mengatakan bagus, itu berarti tidak objektif. Jadi harus objektif terhadap fakta. Jadi harus beneran. Kalau misalkan di faktanya A, ya harus dikatakan A. Kalau di faktanya B, harus dikatakan B itu. Jadi objektif terhadap fakta. Sekarang Betty baca yang berikutnya. Tidak mudah percaya nih yang ini. Tidak mudah percaya takayul. Nah, yang namanya seorang ilmuwan atau kita sebagai pelajar itu tidak boleh mudah percaya sama tahayul. Jadi harus selalu ketika kita mengalami segala atau kejadian sesuatu harus selalu dikaitkan dengan hal-hal yang masuk logika. Karena apa? Karena itu seorang pelajar, karena kita itu seorang peneliti, karena kita itu seorang ilmuwan. Ilmuwan itu dalam artian orang yang selalu belajar, orang yang mau belajar, maka kita jangan mudah percaya sama tahayul. Jadi harus harus melogikakan segala sesuatu yang tahayul. Kayak misalkan nih, saya tiba-tiba nyenggol gelas, terus jatuh. Salah, kalau misalkan jatuh gimana? Prank gitu ya, si gelas jatuh prank, bukan prank. Nah, tiba-tiba saya dalam hati teh, kalau misalkan saya tahu, aduh mau terjadi apa ya, tiba-tiba pecah. Jadi kalau misalkan seorang ilmuwan itu tidak akan mudah percaya, misalkan kalau dikait-kaitkan kan, mau terjadi sesuatu nih sama saya, itu jangan mudah percaya kayak gitu. Kalau misalkan seorang ilmuwan, kalau misalkan gelas kesenggol ya udah aja, itu mah kan karena jatuh gara-gara ketumbuk sama kita gitu. Jangan mempercayai hal-hal lain yang di luar itu gitu. Jadi yang ketiga itu tidak mudah percaya tahayul. Berikutnya coba baca Medi. Nih apa? Medi masih ada nggak? Enggak, Samuel udah ada belum? Ya, Pak. Oh, udah ada. Coba baca Mel. Ini sikap dan sifat seorang peneliti atau seorang ilmuwan itu apa nih? Yang keempat, Berhati terbuka. berhati terbuka. Nah, di sini maksudnya berhati terbuka itu apa sih, Pak? Jadi berhati terbuka itu yang namanya peneliti itu kita harus mau menerima kritik dari orang lain. Jadi ketika kita salah, ya emang benar salah gitu. Ya kita harus mau nggak mau kita harus menerima kritikan tersebut. Nah, makanya disebut harus berhati terbuka. Karena belum tentu penelitian yang dihasilkan oleh kita itu sama dengan hasil penelitian yang dihasilkan dengan orang lain. Tapi penelitian yang dilakukan itu sama objeknya. Misalkan saya meneliti tentang ayam, Samuel meneliti tentang ayam. Tapi hasil penelitian di pembahasan saya berbeda dengan hasil penelitian yang di pembahasan Samuel. Kita harus sama, harus saling sharing. Jadi jangan sampai enggak yang saya yang benar kata saya. Kata Samuel enggak Pak, yang saya yang benar. Jadi jangan saling mengenal, tapi harus saling berhati terbuka. Maksudnya berhati terbuka itu biar kita lihat nih, kenapa sih bisa berbeda? Apakah ada faktor lain yang mengganggu atau membuat perbedaan nih di hasil penelitiannya? Nah, kita bisa sharing, ternyata akhirnya nanti ditemukan ini. Jadi akhirnya karena hati terbuka yang saling menerima, akhirnya ketemulah teori baru, bisa jadi kayak gitu. Atau ada kesalahan di saya, ternyata pas langkah kerja yang ketiga nih, pas pada saat membuat
fertilisasi antara ayam jantan dan ayam betina, ternyata saya ada salah perlakuan, akhirnya menghasilkan hasil perbedaan yang berbeda dengan semua yang lakukan gitu, kayak gitu. Itulah fungsinya untuk berhati terbuka. Kemudian berikutnya Ardila baca nih apa? Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, jadi yang namanya seorang penelitian atau seorang pelajar seperti kita tidak boleh mengambil mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Karena apa? Kita harus pikirkan dulu matang-matang. Misalkan ada kejadian sesuatu apa ya contohnya ya? Misalkan saya melakukan penelitian apa, terus Ardila melakukan penelitian apa. Jadi karena terbawa emosi gitu, karena ada perbedaan pendapat atau hasil dari pembahasan itu, jadi ini mah gini, pokoknya jadi karena tergesa-gesa si hasil data penelitiannya itu jadi tidak bisa menggambarkan seluruh kepenelitian. Makanya harus yang namanya seorang peneliti atau seorang pelajar sama kita itu harus lebih teliti, jadi tidak boleh tergesa-gesa, itu intinya. Nah, terus berikutnya soal siapa ya? Lena. Berikutnya apa ini? Ya, Pak. Sikap dan sifat seorang peneliti. Yang keenam harus apa ini? Apa sih itu, Pak? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, kurang besar. Coba. Oh, selalu ya? Iya. Selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu. Nah, kenapa sih seorang peneliti harus selalu ingin tahu? Karena kalau misalkan tidak selalu ingin tahu, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang sampai saat sekarang. Dulu kan belum ditemukan nih yang namanya mikroskop, tapi sekarang udah ketemu mikroskop. Dulu belum ditemukan nih kendaraan bermotor, sekarang udah ketemu kendaraan bermotor. Kan makin berkembang. Coba kalau misalkan dulu ini, misalkan saya ambil contoh dulu, alat transportasi itu sepeda. Jadi orang-orang itu tidak cukup nerima aja, udahlah, alat transportasi yang bisa digunakan cuma sepeda, ya udah aja sepeda gitu. Jadi nggak pernah ada yang tahu nih supaya gimana nih supaya saya dari jarak misalkan dari Sabang sampai Merauke nih pengen bisa menempuh sehari, harus pakai apa ya? Tidak ada yang berpikiran seperti itu. Ya udah aja dari Sabang sampai Merauke ya segitu aja. Nih kendaraannya udah nerima aja logo bahwa kendaraan yang bisa digunakan untuk berpindah dari satu tempat dari Sabang sampai Merauke itu cuma sepeda aja, udah aja sepeda gitu. Jadi maka tidak akan ada nantinya kalau misalkan tidak mempunyai rasa ingin tahu yang lebih, tidak akan ada yang namanya mobil, tidak akan ada yang namanya pesawat, tidak akan ada yang namanya kapal. Udah aja di situ bagaikan katak dalam tempurung. Makanya kita sebagai pelajar juga harus memiliki rasa yang ingin tahu yang besar. Supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan berkembang, terus intelijensi kita juga bertambah atau berkembang menjadi lebih baik. Coba kalau misalkan nggak ada yang tahu kan ini teh adanya pesawat teh, adanya kapal, adanya mobil itu berkat orang-orang yang terdahulu pengen gimana ya supaya kita kalau misalkan naik sepeda nih capek butuh berapa hari, kalau misalkan mengayuh sepeda dari Sabang sampai Merauke bisa sampai bertahun-tahun, gimana supaya kita nggak capek terus waktunya udah akhirnya ada orang yang kepikiran karena rasa ingin tahu yang besar, bisa mungkin kita coba pasangin mesin nih di sepedanya, akhirnya jadi sepeda motor. Ya, gitu. Ternyata kalau misalkan kita pengen pergi ke mana, pergi ke dari Sabang pergi ke Merauke, ternyata kita harus melintasi laut, melintasi beberapa pulau. Berarti kita butuh alat penyeberangan, akhirnya jadilah kapal. Terus ternyata kalau misalkan transit itu cukup lama juga waktu yang dibutuhkan. Bagaimana kalau supaya lebih singkat, supaya tidak usah transit, akhirnya transit jadilah transportasi udara, pesawat terbang kayak gitu. Itu karena diawali dengan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian
Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7. Mince, coba baca yang ke-7. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Komunikasikan hasil penelitian. Nih, ini mengkomunikasikan hasil penelitian ini mengajarkan kita supaya kita tidak boleh pelit sama ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan penelitian, umumkanlah ke orang lain atau kasih tahu orang lain. Misalkan saya meneliti menemukan bahwa gen warna yang ada di ubur-ubur, misalkan yang ada di ubur-ubur, bisa dipindahin ke gen pohon cemara. Saya tuh harus kasih tahu nih, jangan disembunyiin aja saya sendiri, karena itu bermanfaat bagi orang lain. Yang namanya peneliti itu harus mengumumkan atau mengkomunikasikannya, mengkomunikasikan hasil penelitiannya ke seluruh dunia. Nanti kan kalau misalkan saya punya penelitian itu, nanti ketika acara Natal atau acara perayaan Hari Besar umat Kristen itu, jadi nggak usah pakai lampu-lampu lagi, karena saya udah memindahkan gen yang ada di ubur-ubur. Kan ubur-ubur itu kalau misalkan kena cahaya rembulan dalam keadaan gelap, itu nanti si ubur-ubur itu akan menyala. Nah, saya pasanglah di di pohon cemara. Jadi nanti kalau suatu saat penelitian itu berhasil, terus saya si cemara itu nggak usah pakai lampu lagi, udah. Jadi ketika gen yang dimasukkan dari ubur-ubur dipindahkan ke pohon cemara itu, ketika kita matiin lampu, kemudian tersurat cahaya rembulan, langsung otomatis pohon cemaranya jadi nyala. Nah, itu nggak boleh sama saya disimpan sendiri. Misalkan nanti beneran gitu real kejadiannya, itu kan bermanfaat nih bagi umat manusia, bisa saya sharekan, dikomunikasikan. Nah, itulah tugasnya seorang peneliti. Jadi setelah melakukan penelitian harus dikomunikasikan atau diumumkan. Biasanya bentuk komunikasinya itu biasanya diterbitkan di jurnal, diterbitkan buku, atau diterbitkan apa? Supaya orang-orang tahu nih ilmu pengetahuan yang saya dihasilkan dari penelitian itu dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, gitu. Yang terakhir, Kezia, coba baca. Mampu berpendapat sesuai fakta. Mampu berpendapat sesuai fakta. Jadi mampu berpendapat sesuai fakta atau jujur terhadap fakta, ini kaitannya ada sama objektif terhadap fakta. Jadi peneliti yang baik itu yang pertama harus berpendapat sesuai fakta, atau dengan kata lain mengajarkan kita untuk jujur. Jadi penelitian yang baik harus jujur terhadap fakta dan tidak boleh memanipulasi fakta demi kepentingan penelitiannya. Misalkan nih saya udah menemukan nih penelitian tentang tadi memindahkan gen ubur-ubur yang bisa nyala ketika terkena cahaya bulan, dipindahkan ke pohon cemara atau ke pohon pinus. Sama saya tuh faktanya itu diubah-ubah datanya itu, karena saya pelit, saya ubah-ubah datanya supaya orang lain nggak tahu. Itu nggak boleh. Jadi sesuai hasil penelitian kita catatkan. Jadi itulah, kita harus jujur terhadap fakta, tidak boleh memanipulasi fakta demi kepentingan sendiri. Karena penelitian yang baik itu harus berlandaskan pada studi kepustakaan yang benar. Jadi harus ada sumbernya, harus benar-benar gitu studi kepustakaannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang lain ingin melakukan penelitian yang sama atau ingin mengembangkan penelitian yang sama, maka didapatkan hasil yang sama pula, tidak akan berbeda. Kayak gitu. Jadi ini mengajarkan yang ini objektif pada fakta, mampu berpendapat pada fakta, itu sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sikap seorang peneliti ini jika dimiliki oleh kalian sebagai seorang pelajar, saya percaya kalian akan secara otomatis tertanam pada diri kalian, istilahnya mah jiwa-jiwa sebagai orang yang sukses nih, dengan cara menanamkan ini. Jadi mampu membedakan fakta dan opini. Secara tidak langsung diaplikasi di kehidupan nyatanya juga, nanti kalian tidak akan percaya gampang sama berita-berita hoax yang tersebar di medsos, terus misalkan di Instagram, di Facebook, di apa lagi ya, di TikTok, di snack video atau apapun itu. Karena
beneran sekarang itu kalau misalkan kita tidak bisa menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial itu wah benar, apalagi informasi di ini yang paling sangat-sangat hoax, presentasi hoaxnya sangat tinggi itu di grup keluarga itu selalu banyak di grup keluarga itu hoax bertebaran di mana-mana itu selalu aja tiap detik pasti ada ya. Nah ini tuh pentingnya sikap ilmiah ini itu membedakan fakta dan opini itu untuk membentengi kita dari ya kayak gitulah, kayak berita-berita hoax yang sekarang banyak tersebar di media sosial kayak gitu. Jadi bisa jadi benteng buat diri kita. Pokoknya dengan kita menanamkan ini pada diri kita, insya Allah saya percaya kalian bakal jadi orang sukses di kedepannya, di kemudian harinya. Misalkan tanamkan semua ini, semua sikap-sikap dan sifat dari seorang peneliti atau seorang ilmuwan. Itu untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan untuk kompetensi dasar yang pertama itu cukup sampai pertemuan 3 ini. Insya Allah mungkin untuk pertemuan minggu depan kita masuk dulu awalnya di Zoom dulu, terus kita absen dulu, saya screenshot untuk laporan. Nanti kita melakukan ulangan hariannya di jam pertemuan minggu depan. Jadi setiap 10 menit kita ini kita masuk Zoom dulu, kita absen dulu, setelah di absen baru kita nanti ngerjain soal kayak gitu ya. Nah, sekarang sebelum saya tutup untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dulu, boleh silakan, atau sudah jelas? Sudah cukup? Iya, Pak. Ya udah. Udah. Nanti untuk soal penilaian harian minggu depan dari pertemuan awal aja itu ya sampai akhir, terus nanti saya tambahkan beberapa contoh soal AKM, asesmen kompetensi minimum, untuk latihan nanti kalau misalkan pas kelas 11 kan sekarang mau bukan ujian nasional lagi, ada namanya asesmen kompetensi minimum. Jadi soal-soalnya berbeda dengan soal-soal mata pelajaran. Nah, di situ nanti saya sisipkan beberapa supaya kalian istilahnya bisa beradaptasi dengan soal-soal yang berbentuk AKM itu. Karena nanti pas kelas 11 kalau nggak salah ada ujiannya dari pemerintah itu tentang asesmen kompetensi minimum kayak gitu ya. Sama materi biologi yang dari kemarin kayak cabang-cabang ilmu biologi sama pengertian biologi, dan sama yang sekarang nih sikap ilmiah seorang ilmuwan dalam ilmu biologi gitu. Oke, terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah aktif ketika saya beri pertanyaan, ada respon. Sampai ketemu minggu depan. Hatur nuhun, selamat pagi. Saya tutup ya. Boleh silakan kalian keluar dari room. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya.